My Channel 27 kali ini akan membagikan resep olahan dari pete yang rasanya tuh enak banget. Tapi sebelumnya saya akan membagikan ke teman-teman semua tips cara memilih pete yang benar ya. Untuk memasak biasanya kita gunakan pete yang sudah tua. Untuk membedakan pete yang tua dan muda yaitu dengan meraba bagian kulitnya. Untuk pete yang tua ketika kita raba bagian kulitnya teksturnya itu lebih kasar, dan juga ketika kita lekukkan seperti ini teksturnya itu lebih kaku ya. Kalau pete yang muda ketika kita lekukan seperti ini dia lebih lentur dan tekstur kulitnya itu lebih halus ya. Selanjutnya untuk memilih pete yang bagus dan tidak berulat yaitu dengan memperhatikan bagian luar kulit pete itu. Kalau ada yang titik lubang warna hitam jangan dipilih ya teman-teman, karena nanti ketika kita belah bagian dalamnya itu busuk dan berulat. Jadi selain tekstur kulit pete yang kasar dan juga kaku, kita perhatikan bagian luarnya. Kalaupun ada titik hitam kecil yang berlubang jangan dipilih ya. Seperti ini contoh pete yang bagus ya. Jadi tekstur kulitnya itu kasar, kaku, dan untuk tonjolan biji petenya juga sudah besar-besar. Jadi kalau memilih pete jangan hanya dilihat dari tonjolan bagian bijinya yang besar ya. Karena pada jenis pete super biasanya meskipun tonjolan bijinya itu besar bisa jadi dia masih muda ya. Setelah kita tahu cara memilih pete yang benar, selanjutnya alangkah baiknya kita tahu manfaat dari pete dan efek sampingnya ya. Manfaat yang pertama, pete dapat mengontrol gula darah yang ada di dalam tubuh kita ya. Hal ini berkat kandungan antioksidan serta zat kimia beta sitosterol dan stigmasterol di dalam pete yang mampu mencegah lonjakan kadar gula darah. Selanjutnya dapat mengatasi infeksi, menyehatkan saluran pencernaan sehingga kita terbebas dari masalah sembelit, serta tingginya serat dalam pete juga mampu membuat kita kenyang lebih lama sehingga dorongan untuk makan berlebihan bisa berkurang ya. Hal ini tentunya dapat membantu menjaga berat badan tetap ideal. Dapat menjaga kesehatan jantung. Hal ini dikarenakan kandungan kalium di dalam pete mampu menjaga denyut jantung dan tekanan darah tetap stabil. Selanjutnya mampu menjaga daya tahan tubuh dan menangkal radikal bebas. Ini berkat kandungan vitamin C dan antioksidan yang ada di dalam pete ya teman-teman. Untuk konsumsi pete dalam jumlah berlebihan tentu ada efek sampingnya ya teman-teman. Di antaranya beresiko merusak ginjal. Selain itu, penderita asam urat juga disarankan untuk membatasi konsumsi pete sebab tumbuhan ini memiliki kandungan purin. Jadi, tingginya kadar zat purin ini bisa menyebabkan naiknya kadar asam urat di dalam darah. Setelah kita kupas kulit luarnya, kemudian kulit ari kita kupas juga menggunakan pisau agar lebih mudah. Setelah selesai kita kupas semua, kemudian petenya saya belah menjadi dua bagian. Selanjutnya di sini sudah saya siapkan tempenya ada 3 papan. Kemudian masing-masing tempe saya potong menjadi 3 bagian sama rata. Selanjutnya masing-masing potongan saya belah menjadi 3. Kemudian kita potong kecil-kecil berbentuk dadu. Selanjutnya untuk bumbu yang dihaluskan, di sini sudah saya siapkan bawang merahnya 10 siung, bawang putihnya 2 siung, kemudian cabenya 20 buah. Untuk bawangnya di sini saya iris-iris bertujuan agar nanti diulek itu jadi lebih mudah ya. Selanjutnya saya tambahkan kemiri sekitar 4 butir. Garam halusnya 1 sendok makan. Jadi untuk garamnya ini sengaja saya langsung tuangkan di cobek bertujuan ketika kita uleknya ini menjadi lebih mudah dan cepat halus ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang telah mendukung My Channel 27. Untuk yang belum subscribe, saya ingatkan subscribe dulu ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Ini menjadi salah satu penyemangat bagi saya untuk membuat video aneka resep masak ke depannya, serta tekan tombol lonceng yang ada di sebelahnya agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya, dan like serta komen di bawah ya. Terima kasih. Setelah bumbunya halus, kemudian kita panaskan penggorengan, tunggu minyaknya panas, kemudian tempenya kita goreng sampai mateng. Untuk menggoreng tempenya jangan terlalu kering ya teman-teman, agar bumbunya nanti bisa benar-benar meresap ke dalam tempe tersebut. Jadi seperti ini saja cukup, kemudian kita angkat dan tiriskan terlebih dahulu.
Setelah tempenya kita angkat tiriskan, kemudian minyak gorengnya kita kurangin untuk menumis bumbu yang tadi sudah kita haluskan. Untuk menumis bumbu, sebaiknya sering kita orak-arik seperti ini supaya ekstrak dari bumbu tersebut bisa keluar. Dan untuk menumis bumbu ini harus benar-benar mateng, karena kalau tidak baunya langu atau masih tercium aroma bumbu-bumbu mentah, sehingga masakan yang dihasilkan menjadi kurang sedap ya teman-teman. Setelah bumbunya mateng, kemudian dicobek tadi kan masih ada sisa bumbu. Kita kasih sedikit air, kemudian kita tuangkan ke wajan agar ikut kemasak. Untuk airnya di sini saya pakai kurang lebih 100 ml. Selanjutnya kita masukkan kaldu rasa ayamnya 1 bungkus, gula pasir 1 sendok makan. Selanjutnya kita aduk sampai merata, kemudian tempenya kita masukkan. Aduk kembali, kemudian petainya kita masukkan. Selanjutnya kita campur semuanya sampai merata. Kemudian kita tunggu sampai bumbunya itu benar-benar meresap ke dalam tempe dan petai ya teman-teman. Sambil sesekali kita orak-arik ya. Jangan lupa cek rasa, apabila kurang manis atau kurang asin bisa ditambahkan sesuai selera teman-teman. Setelah bumbunya benar-benar meresap ke dalam tempe dan petai seperti ini, kemudian tinggal kita orak-arik sebentar sampai benar-benar tanek, baru kemudian kita matikan kompornya. Selanjutnya saya tuangkan ke dalam baskom yang agak besar, karena ini hasil masakannya lumayan banyak ya teman-teman. Olahan pete dan tempenya sudah siap dihidangkan. Ini tuh rasanya enak banget loh teman-teman. Bumbunya benar-benar meresap dan tekstur dari petenya sendiri tuh masih agak kriuk ya. Jadi sangat pas banget. Silahkan teman-teman mencoba di rumah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.